Ya, seperti yang kita tahu ya, belakangan ini Pi lagi turun ya, di mana market lagi pada naik kemarin ya atau hijau dan Pi itu turun ya. Tapi ini justru sebaliknya ya, di mana saat ini market sedang merah ya, banyak yang turun, justru Pi mengalami kenaikan ya. Nah, ini yang membuat Pi ini salah satu koin yang unik ya, yang berbeda daripada koin-koin lainnya ya. Nah, oleh sebab itu saya di sini akan mengulas ya berita hari ini tentang Pi. Apa aja media, apa yang media tulis tentang Pi Network hari ini ya. Di sini saya mulai dari pintu ya. Pi Network bakal jadi calon baru dalam cadangan kripto as ya. Apakah iya? Apakah enggak ya? Jadi sejak peluncurannya ya, Pi Network telah menjadi topik hangat di dunia kripto ya, meski antusiasme investor sempat meredup kemarin ya. Spekulasi mengenai kemungkinan inklusi Pi Network dalam rencana kripto cadangan kripto Asia diusulkan oleh Presiden Trump kembali memanas ya. Dengan rencana untuk memasukkan altcoin seperti Solana, Ripple ya dan Cardano, banyak yang bertanya-tanya, apakah Bitcoin juga akan masuk ke dalam daftar tersebut ya. Nah, kita eh, semoga ya Pi menjadi salah satu yang dipertimbangkan oleh Presiden Trump ya untuk menjadi cadangan altcoin mereka ya. Rencana cadangan kripto Trump ya. Spekulasi tentang Pi Network. Dilansir dari Coin App ya. Donald Trump telah mengumumkan kembali visinya untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai ibu kota kripto global ya. Sebagian dari inisiatif ini telah mengusulkan untuk mendukung altcoin dalam cadangan kripto nasional ya. Penyebutan aset-aset besar besar yang berbasis di Amerika Serikat seperti Sol, Ripple ya, dan Cardano atau ADA telah memicu diskusi komunitas Pi. Beberapa pendukung Pi Network percaya bahwa jaringan ini yang didirikan di Palo Alto, California dan dikembangkan oleh para doktor di Stanford memiliki potensi untuk dipertimbangkan ya. Dan seseorang pengguna dari komunitas Pi menanyakan apakah komentar Trump ini bisa menjadi petunjuk tentang kemungkinan inklusi Bitcoin ya. Mengingat proyek tersebut berasal dari Amerika Serikat dan dibangun oleh akademisi top ya. Di sini kalau kita lihat ya posisi Pi Network di pasar. Nah, kalau kita buka website dari Stanford ya, Stanford Engineering ya. Di sini di bagian computer science. Nah, di sini ada tertulis our member ya, yang berarti anggota kita. Nah, di sini dari sekian banyak ya website-website ternama ya, website besar seperti Amazon ya. Di sini ada eBay ya, Fujitsu, Google ya, IBM ya, Meta. Nah, di sini ada Pi Network ya. Kalau kita klik, nah ini akan buka ke website Pi Network ya. Nah, ini yang menjadi para pioner berspekulasi ya, apakah Pi Network ini menjadi pertimbangan untuk cadangan kripto Amerika ya. Karena di sini masuk ke website Stanford di our member ini ya. Di sini ada Pi Network ya. Nah, jadi sesuai ya apa yang ditulis di sini. Ini ada logo Pi Network ya. Meskipun jangkauannya telah meluas lebih dari 200 negara, Pi Network masih dalam tahap awal ya. Dr. Picoin, tokoh termuka dalam komunitas Pi, mengakui pentingnya rencana Trump tetapi menyarankan bahwa mungkin memerlukan waktu ya bagi Pi untuk diakui di tingkat nasional. Beliau mencatat ya keputusan Amerika Serikat ini untuk menambahkan cadangan kripto merupakan peluang yang signifikan dan menjanjikan bagi Pi Network. Seiring tren ini mendapatkan momentum, banyak negara yang kemungkinan akan mengikuti juga ya. Karena Pi Network ini masih tahap awal ya, saya tidak mengharapkan itu akan dimasukkan ke dalam cadangan kripto Amerika Serikat dalam waktu dekat ya. Ini harus terlebih dahulu membuktikan ketahanan dan nilai jangka panjangnya. Itu kata Dr. Picoin ya, dan mendorong pelopor Pi di Amerika Serikat, di Cina, India, Nigeria, dan pasar kunci lainnya untuk mempromosikan adopsi Pi di antara pejabat pemerintah dan organisasi global seperti UNICEF dan juga WHO ya. Jadi ada yang spekulasi bahwa Bitcoin ini sebenarnya sedang udah diserok ya sama beberapa orang di Amerika dan orang-orang besar di Amerika ya. Jadi di sini, apakah Amerika Serikat sedang diam-diam mengumpulkan Bitcoin ya? Seorang advokat termuka Pi Network ya, Woody Laker ya, mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat mungkin sudah mengumpulkan Bitcoin dengan tarif yang lebih rendah ya. Beliau menyarankan bahwa tim Trump mungkin menunggu momen yang tepat sebelum secara resmi mengakui inklusi Pi dalam aset cadangan ya. Beliau menyatakan sementara Anda panik tentang penurunan harga Pi dan menjual kepemilikan Pi,
Amerika Serikat masih mengumpulkan Pi dengan tarif murah. Jika Donald Trump telah menyebutkan Pi sebagai bagian dari cadangan strategis kripto mereka, ya, negara lain akan bergabung dalam perlombaan untuk mengumpulkan banyak. Saatnya belum tiba ya. Jadi ini kayaknya ditranslate ya mentah-mentah dan ini bahasanya kurang bagus gitu ya. Di tengah diskusi yang meningkat ini, koin Pi mengalami kejatuhan lebih awal hari ini. Namun telah mencatat beberapa pemulihan selama penulisan dan naik sekitar 4% setelah jatuh tajam ke titik terendah dalam waktu 24 jam terakhir ya, sebesar 1,5 dolar ya. Jadi kesimpulannya dari si ini ya, dia bilang kalau sebenarnya kita rugi gitu ya kalau ngejual koin Pi, sementara Amerika ada kemungkinan dia serok di harga yang bagus ya sebelum mengumumkan Pi sebagai cadangan kripto Amerika Serikat ya. Itu yang ditulis di pintu ya. Dan di sini kita lihat lagi ya berita dari Ben Crypto ya. Koin Pi dari Pi Network mendapat perhatian ya. Penerimaan pembayaran meluas di tengah ketidakpastian regulasi. Ini judul yang ditulis di Ben Crypto ya. Pi Network melihat adopsi yang meningkat untuk pembayaran Pi ya. Jadi negara-negara seperti Cina, Vietnam, Korea Selatan, Thailand, India, bahkan Amerika Serikat menerima pembayaran Pi Coin ya secara khusus. Individu dan bisnis maju dengan pembayaran Pi untuk berbagai jasa dan barang ya, dari kopi hingga mobil ya. Jadi udah banyak yang di negara-negara yang disebutkan ini sudah mulai menerima pembayaran menggunakan Pi Network ya. Salah satu contoh adopsi Pi yang paling menonjol berasal dari Cina ya. Dilaporkan BYD Auto Service Co Ltd ini di kota Changsha, Provinsi Hunan ya, memfasilitasi penjualan mobil melalui pembayaran penuh dengan Pi ya. Ini salah satu terobosan pembayaran yang sangat menjadi pelopor ya di Cina ini. Menurut Dorisin ya, pendiri Pi Network Global GCV Movement ya, sekitar 40 pelopor Cina membeli kendaraan dengan nilai konsensus global ya atau GCV ya, tetap sebesar USD 300 ya, 14,159 dolar ya per Pi ya. Nah, di sini Yin ini berujar ya, saya telah memverifikasi informasi ini dengan Mr. Li Xiao ya dari Asosiasi Perdagangan Pi Network Hunan. Sekitar 0,2 Pi mencakup semua biaya terkait ya. Dia juga menyebutkan ya dukungan finansial dari investor ya seperti Gaoling Group dan Sequoia Capital ya, menyorotin peningkatnya kepercayaan pada ekosistem Pi ya. Demikian pula di Vietnam ya. Jadi bisnis kecil yang mulai mengintegrasikan Pi Network ke dalam transaksi harian ya. Quen Kia Coffee sekarang kemungkinan pelanggan membayar dengan Pi ya, menyoroti peningkatan penggunaan token di dunia nyata ya. Jadi udah mulai ya, kayak toko kopi ya, kedai kopi itu udah mulai bisa bayar pakai Pi ya di Vietnam ya. Seorang pengguna di Twitter juga berbagi bahwa satu set sarapan dapat dibelinya dengan 0,003 Pi yang membuat transaksi menjadi terjangkau dan juga praktis ya. Seperti contoh lainnya ya, di Korea Selatan, Pi Network Pi Coin juga mengalami peningkatan penerimaan. Dilaporkan beberapa bisnis sekarang mengizinkan pembayaran parsial menggunakan koin tersebut. Sebuah klinik bedah plastik mungkin menerima Pi untuk 50% dari pembayarannya. Menilai koin tersebut sekitar 37 dolar per Pi ya. Jadi satunya itu 37 dolar ya. Di klinik Korea, klinik bedah plastik lain menerima pembayaran Pi hanya 50% dari penerimaan pembayaran Pi. 1 Pi bernilai sekitar 37 dolar ya. Terang sebuah media yang berfokus pada Pi ya. Berbagai toko retail dan kedai kopi juga bergabung dalam tren ini. Kemungkinan Pi ini menggunakan holder Pi ini menggunakan koin mereka dalam transaksi sehari-hari. Jadi di sini dari berbagai dunia pioner ini udah mulai menerapkan transaksi menggunakan Pi ya. Agar tuh nilai Pi itu tetap terjaga dan tidak hancur gitu ya. Kalau kalau kita lihat ya, kalau sesuai market di OKX ini kan nilai Pi benar-benar kurang sesuai ya yang diharapkan ya. Jadi ya salah satunya cara untuk menjaga nilai Pi itu tetap bagus ya. Jadi melakukan transaksi antara pengguna ya. Seperti peer to peer kali ya. Jadi itu ya yang ditulis di
band kripto ya. Jadi ada juga nih kekhawatiran tentang regulasi ya di Cina, Vietnam, Thailand, dan Korea Selatan. Sementara adopsi Pi Network terus meningkat, ini juga memicu kontroversi ya. Otoritas Cina telah mengeluarkan peringatan terhadap Pi Network dengan berbagai jabatan exchange menyebutkan sebagai proyek penipuan dan menimbulkan kekhawatiran tentang legitimasinya ya. Jadi di sini pihak berwenang bilang ya, Pi tidak memiliki aplikasi praktis, nilainya ditentukan sendiri, membuat banyak orang salah memahami nilai sebenarnya. Jadi banyak orang yang menggunakan harga konsensus ya untuk bertransaksi, dan ini membuat Pi ini banyak ditentang juga di Cina, salah satunya oleh pihak berwenang ya, karena tidak sesuai harga asli ya. Jadi itu yang ditulis di Bin Crypto. Nah, kemudian saya akan ulas dari Coinpedia. Jadi Coinpedia ini dia nulis apa ya? Jadi di sini dia tulis ya, prediksi Bitcoin skenario bullish terungkap ya. Nah, di sini dia nulis apa? Saat ini Pi Network ya diperdagangkan di sekitar 1,69 dolar ya, turun 2% dalam 24 jam terakhir. Padahal minggu lalu sempat menyentuh level tertinggi di 2,9 dolar ya. Sebelum turun 41%, volatilitas ini membuat banyak investor bertanya-tanya kemana arah BIS selanjutnya ya. Jadi ini bakal naik apa turun nih selanjutnya ya. Sini apakah Pi akan terdaftar di bursa besar ya? Masa depan Picoin sangat tergantung pada listing bursa utama seperti Binance dan juga Coinbase ya. Jika itu terjadi, harga Pi itu bisa meroket gila-gilaan ya. Menurut prediksi Coindex ya, harga Pi ini berpotensi naik 234% bulan ini. Rata-rata harga ini bisa mencapai 3,3 dolar ya, atau itu biasanya 100% ya. Bahkan target tertinggi diperkirakan dia bisa naik hingga 5 dolar ya, 5,6 dolar ini ya. Ini tuh yang membuat naik apa ya? Jadi 86 komunitas mendukung listing di mendukung Pi itu listing di Binance ya. Baru-baru ini Binance mengadakan voting komunitas dan 80% hasilnya itu mendukung bahwa Pi ini harus segera di listing di Binance ya. Sementara itu, adopsi Pi Network terus meningkat ya. Meskipun belum terdaftar di bursa besar, Pi sudah digunakan sebagai alat pembayaran di beberapa negara seperti Amerika, Cina, Vietnam, Thailand, dan juga India ya. Bahkan BYD Auto Service di Cina juga telah menjual 100 mobil dengan pembayaran Pi. Wow, ini sungguh berani ya, benar-benar berani. Dan ini banyak spekulasi bahwa di Maret nanti ya, maksudnya bulan ini ya, nanti di pertengahan atau di akhir ya. Ini kalau beneran listing di Binance, ini harganya bisa mencapai 5 dolar lebih ya. Kita tunggu aja ya apakah beneran akan di listing di Binance dan juga exchange yang besar lainnya ya. Nah, itu yang ditulis di Coinpedia ya. Sekarang kita ulas dari Brave New Coin ya. Jadi apa yang ditulis di sini ya? Bisakah Bitcoin tembus 10 dolar ya setelah listing di Binance nanti di bulan Maret ini? Nah, spekulasi semakin memanas ya. Bitcoin berpotensi masuk ke Binance dalam waktu dekat yang bisa menjadi tonggak besar bagi harganya ya. Beberapa analisis bahkan percaya bahwa Pi bisa melonjak ke 10 dolar bulan ini ya. Jadi 10 dolar di bulan ini ya. Hype besar ya, Bitcoin naik karena harapan listing. Nah, ini benar. Bitcoin itu naik setelah Binance itu dia ngevote ya. Jadi orang banyak yang pengen ngehold coin gitu. Pengen beli Bitcoin gitu. Apalagi ntar listing di Binance kemungkinan naik besar ya. Pi Network tetap tangguh di dunia kripto dengan kapasitas pasar mencapai 15 miliar dolar ya. Pada tanggal 20 Februari, Pi sempat sentuh rekor tertinggi di 2,9 dolar ya. Meskipun mengalami koreksi setelahnya. Jadi apa yang membuat naik ya? Jadi ini menurut yang diulas ini, Binance voting 86% ini mendukung view untuk listing di Binance ini, membuat CoinPi ini tetap stabil ya. Dan prediksi harga Pi ini kedepannya gimana? Jadi prediksinya ini target jangka pendek ya. Jika Pi menembus level 3,6 dolar, harga bisa naik menjadi 4,2 dolar ya. Dia bakal kemungkinan naik sampai ke 4,2 dolar ya. Jika batas bawah ya, jika turun di bawah 2,1 dolar,
ada potensi jatuh ke 1,5 atau $1 ya. Jadi kita lihat ya di sini dia sedang Pi ini sedang berusaha naik. Kalau emang dia bisa tembus sesuai prediksi yaitu bisa kemungkinan naik sampai $3. Tapi sebaliknya ya, jika dia turun ya, itu kemungkinan bisa turun ke 1,5 atau bahkan $1 ya. Itu yang diulas di sini ya. Nah, jadi ini KYC diperpanjang. Artinya apa ya? Pi Network ini mengumumkan perpanjangan verifikasi KYC hingga 14 Maret. Bertepatan dengan ulang tahun ke-6 proyek ini. Semakin banyak pengguna yang lolos KYC, semakin kuat kredibilitas Pi di pasar ya. Karena banyak yang nge-hold gitu. Jadi apakah Pi akan meledak ke $10 ya di bulan Maret ini ya? Beberapa analisis percaya Pi bisa mencapai $5 dalam waktu dekat. Sementara yang lain menargetkan 8 hingga $10 jika Binance benar-benar melisting Pi. Tapi tanpa konfirmasi resmi, investor harus tetap waspada ya. Jadi menurut kalian kalau beneran listing di Binance, apakah dia bakal nyentuh ke $5 atau $10 ya? Kalau saya sih percaya Pi kalau listing di Binance, kemungkinan ke $5-nya itu mudah ya mungkin ya. Mungkin untuk tembus ke $5 itu bisa lah ya. Tapi kalau untuk 10 kayaknya agak berat ya. Karena situasi sekarang kripto juga kalau kita lihat ya ini lagi merah begini ya. Lagi pasarnya ini sedang apa ya, ketidakpastian lah ya. Ya dan itu beberapa berita yang mengulas tentang Pi Network hari ini ya. Semoga harga Pi dalam waktu dekat ini naik ya ke $2 lagi, bahkan tembus ke $3 dan seterusnya ya, hingga kemungkinan tembus ke $5 sebelum listing di Binance ya. Kalau udah listing di Binance kemungkinan tembus lagi ya, semoga tembus lagi, tembus ya, dan ke harga $10 ya. Itu hanya harapan kita ya. Jadi itu aja.